Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Di hari ini pemirsa kita akan bincang-bincang di Sumber Rancamana edisi kesehatan terkait dengan pertolongan pertama saat serangan jantung. Nah, kalau berbicara terkait dengan serangan jantung tentu satu penyakit yang sudah tidak asing lagi kita dengar di keseharian kita. Nah, kita akan bedah bersama dengan Dr. Merdiana Putra SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah yang sudah hadir di studio Pana TV di sore hari ini pemirsa. Halo, Assalamualaikum Dr. Medi. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Nah, Dr. Medi, ini terkait dengan serangan jantung ya dokter ya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh terkait dengan serangan jantung ini, ngomong-ngomong dokter apa nih kegiatannya hari ini? Kalau saya sehari-hari berpraktek di Rumah Sakit Ibnu Sina Padang, juga ada di Simpang 4 dan Rumah Sakit Unan. Tapi saya full timer di Ibnu Sina Padang. Dan sebelum ke sini apa nih dari mana dokter tadi nih? Dari Ibnu Sina Padang habis poli, visite pasien, sama visite pasien di COVID juga. Setelah ini ada lagi ya dokter ya? Ya. Cukup padat gitu ya dokter ya kegiatan dokter di hari ini ya dokter ya. Nah dokter, ini terkait dengan serangan jantung dokter. Banyak yang mengatakan kalau misalnya bertanya-tanya kalau nyeri dada itu gejala awal serangan jantung kah? Semua nyeri dada gejala awal serangan jantung kah atau gimana dokter? Ya, kalau kita bicara tentang nyeri dada, itu arahnya bisa berbagai macam. Ada nyeri dada yang khas untuk serangan jantung, ada nyeri dada yang tidak khas, dan ada yang nyeri dada tidak sama sekali bukan karena jantung. Jadi ada istilahnya, ada yang tipikal angina, ada yang atipikal, ada yang non kardiak chest pain. Nah, ini apalagi dokter yang 3 dokter sebutin tadi ini? Jadi itu klasifikasi dari nyeri dada itu sendiri. Jadi kalau seandainya kapan sih orang dikatakan nyeri dada itu nyeri dada karena jantung gitu kan? Itu jika dia memenuhi 3 kriteria. Pertama, nyeri dada itu dirasakan terasa berat, seperti terhimpit ataupun seperti diremas. Nah, jadi posisinya itu tepat di tengah dada, tidak bisa dideskripsikan secara titik poinnya. Terus biasanya itu meningkat karena aktivitas fisik ataupun emosional. Jadi seandainya kalau kita udah ngerasain nyeri dada nih, rasa berat, terus tambah ada emosi lagi dia atau aktivitas dia makin berat, itu khas tuh. Terus yang ketiga, berkurang dengan istirahat ataupun pemberian obat di bawah lidah. Jadi kalau orang pasien jantung udah tahu aja tuh obat di bawah lidah itu apa gitu kan. Jadi kalau memenuhi 3 kriteria tersebut, itu tipikal angina untuk karena jantung. Namun kalau hanya 2 dari 3 tuh, itu masih atipikal, jadi tidak khas untuk jantung, tapi tidak menutup kemungkinan juga karena jantung. Yang terakhir kalau tidak ada sama sekali, yang ketiga itu misalnya nih di dada kayak mencucuk-cucuk, ataupun misalnya rasa karena perubahan posisi nyerinya, itu tidak khas untuk karena jantung, bisa aja karena pengaruh ototnya, ada tulangnya, dan segala macam. Karena di bagian dada ini kan ada beberapa organ lain juga, ada selain jantung, ada paru, ada lambung, ada hati, ada limfa. Jadi itu semua bisa mempengaruhi, menyebabkan nyeri dada itu. Tapi yang perlu diingat yang 3 tadi, kalau seandainya memenuhi 3 kriteria tersebut, itu paling mungkin adalah karena jantung. Dan untuk misalnya tadi dokter katakan emosi gitu ya, berarti ada kaitan dengan hipertensi ini dokter ya? Ada, jadi maksudnya bukan kaitan, jadi emosi itu kan kalau seseorang itu emosi, otomatis aktivitas jantung akan cepat. Iya benar. Sehingga kalau jantung bekerja cepat, otomatis kebutuhannya juga tinggi. Apabila dia ada misalnya ada masalah di pembuluh darah jantungnya, tentu kurang suplainya nantinya, tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, perbedaan antara suplai dengan kebutuhan itulah yang nanti bisa menyebabkan nyeri dada itu. Nah untuk gejala awal dokter seperti yang dokter sampaikan tadi, selain dari misalnya kayak nyeri dan sebagainya, itu apa lagi dokter? Jadi kalau seandainya selain nyeri itu bisa sesak. Sesak nafas. Jadi tidak semua orang tidak semua orang yang menderita serangan jantung itu harus nyeri dulu. Ada juga yang hanya merasakan sesak nafas. Jadi dia merasakan sesak nafas hebat, dia cuma rasa tidak nyaman aja di dadanya, tidak nyeri, tapi sesak nafas hebat. Bisa kita curigai itu suatu angina ekuivalen, jadi setara dengan nyeri dada itu sendiri gitu. Itu biasa pada penderita diabetes mellitus. Nah, sering dia tidak khas untuk nyeri dadanya, tapi dia keluarnya sesak sampai keluar keringat dingin.
Nah, jadi itu kita curigai itu suatu bentuk serangan jantung juga. Jadi butuh pemeriksaan yang lebih lanjut. Berarti kalau udah ngerasa seperti itu ya nggak apa-apa, langsung ke dokter aja gitu ya dokter ya? Nggak apa-apa, langsung periksakan ke dokter. Jangan dianggap remeh hal-hal seperti itu. Iya. Ada beberapa juga yang kayak takut gitu loh dokter untuk meriksa, takut yang ketahuan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya dokter ya. Padahal sebenarnya bagus ya dokter untuk mengantisipasi gitu ya dokter ya. Jadi kalau kita lihat dari perjalanan penyakit jantung itu sendiri, mulai pertama itu adalah kita pengendalian faktor risiko. Selanjutnya kita cegah agar tidak jatuh sakit. Selanjutnya jika kita sudah sakit, kita cegah agar tidak komplikasi. Nah, jangan sampai kita terdeteksi penyakit jantung sudah di fase akhir, sudah di fase gagal jantung. Kalau itu tentu aktivitas fisik kita akan terbatas, quality hidup kita akan berkurang karena gagal jantung itu tadi. Makanya sedini mungkin kita ketahui dan kita obati, maka outcome-nya makin bagus. Oke, nah dokter, ini ada juga yang kita dengar ya dokter ya, misalnya dia habis olahraga, terus tiba-tiba pingsan gitu ya dokter, dilarikan ke rumah sakit, ternyata dalam perjalanan ke rumah sakit udah nggak ada, lalu dikatakan dia serangan jantung. Nah, hal demikian bisa terjadi seperti itu atau gimana dokter? Ya, kalau banyak kita sering dengar habis olahraga, banyak artis yang kemarin kan, habis olahraga tiba-tiba dia jatuh pingsan dan meninggal. Tidak ada pertolongan pertama yang dapat. Jadi dua hal yang harus kita garis bawahi sini. Yang pertama, kalau seseorang tersebut tidak ada riwayat penyakit jantung sebelumnya, dia olahraga, faktor risiko tidak ada, tapi tiba-tiba seperti itu, bisa kita mencurigai adanya suatu Brugada syndrome misalnya. Jadi ada karena kelainan listrik jantungnya. Tapi kalau seandainya dia memang ada faktor risiko dan udah dikenal sebagai penderita jantung koroner misalnya kan, tiba-tiba dia mengalami hal tersebut, dia cuman merasakan, mungkin dia merasakan nyeri dada tapi nggak dikasih tahu ke orang sekitarnya, tiba-tiba jatuh pingsan dan meninggal. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu dulu apa sih bentuk serangan jantung itu. Terus yang kedua, nah kalau kita menemukan kita sebagai orang awam, kita menemukan hal-hal tersebut, tentu harus tindakan pertama yang kita lakukan itu apa bagusnya gitu kan. Jadi yang kita lakukan adalah pijat jantung paru. Ya, jadi kalau kita tahu orang tersebut jatuh pingsan, kita raba nadinya di leher, tidak terdeteksi, langsung saja kita pompa dadanya, kita tekan dadanya. Jangan sampai kita tepuk-tepuk. Banyak kita sering lihat di sosial media berseliweran tuh video ada yang ditepuk-tepuk, itu tindakan yang salah. Nah, jadi yang kita lakukan adalah pijat jantungnya. Kita pijat jantungnya secepat mungkin, 100 kali dalam 1 menit. Tapi itu tentu pakai ada itunya juga dokter, teorinya juga gitu loh, nggak asal-asalan pijat jantung aja ini dokter gitu loh. Jadi kalau dari Perhimpunan Dokter Jantung sendiri sudah banyak mengeluarkan guideline panduan-panduan tersebut. Sudah sering diajarkan ke awam bagaimana cara melakukan pijat jantung. Kalau tekan semaksimal mungkin, kedalaman 5 cm, kecepatan 100 kali per menit, harus sampai recoil sempurna. Jadi harus itu kita, masyarakat semua harus tahu. Jadi jangan sampai waktu yang berharga, hitungan menit, detik menit itu terbuang sia-sia. Iya, karena akibatnya bisa kematian ya dokter ya? Meninggal. Nah ada juga ini dokter yang tidur gitu ya, tiba-tiba dibangunkan lagi udah nggak ada. Nah dia dikatakan serangan jantung juga. Nah itu kenapa bisa begitu dokter? Ya, jadi kalau yang hal-hal seperti itu, kembali lagi, kalau dia memang mempunyai riwayat penyakit jantung koroner, intinya dalam penyakit jantung koroner itu kan adanya plak pembuluh darah kita, plak-plak aterosklerosis di dalam pembuluh darah. Nah, pada satu kondisi normalnya adalah mulai usia 30 tahunan, kita semua sudah mulai terbentuk plak aterosklerosis tersebut. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengontrol supaya progresivitas dari plak itu berjalan lambat. Tapi pada pasien-pasien dengan faktor risiko hipertensi, diabetes, merokok, obesitas, kolesterol, itu tuh progresivitasnya akan lebih cepat. Nah, penumpukan dari plak tersebut akan mempersempit pembuluh darah kita, sehingga aliran akan berkurang. Apabila dalam satu kondisi, misal aktivitas fisik, ataupun stres emosional, ataupun peningkatan tekanan darah tiba-tiba, itu bisa menyebabkan plak tersebut pecah. Jadi adanya bekuan-bekuan darah yang kecil
yang pergi menyumbat pembuluh darah lebih ke bawahnya. Kan pembuluh dari bawah lebih kecil. Itu yang menyebabkan dia tersumbat, otomatis aliran nggak ada. Itulah serangan jantung. Jadi bisa aja dia lagi tidur, tiba-tiba plak tersebut pecah, akhirnya menyumbat, dan tidak ada orang sekitar yang menolong, akhirnya pasien meninggal. Nah, penyebab dari plak itu sendiri ini apa ya, dokter? Penyebab dari penumpukan plak? Penumpukan plak itu pembentukannya? Ya, pertama tadi hipertensi, kolesterol, diabetes, merokok. Dari segi makanan ada nggak, dokter? Ya, makanan berarti kita hubungkan ke kolesterol dan hipertensi setelah diabetes. Jadi kalau makanan yang tinggi lemak, itu beresiko sekali untuk mempercepat penumpukan dari plak aterosklerosis tersebut. Nah, dokter tadi kan sempat katakan ada yang namanya jantung koroner gini ya. Nah, ini jenis-jenis dari penyakit jantung sendiri itu ada berapa sih sebenarnya, dokter? Ya, jadi kalau penyakit jantung itu sendiri cukup banyak macamnya. Namun memang yang terkenal di masyarakat adalah penyakit jantung koroner. Di samping itu juga ada gangguan listrik jantung atau aritmia, atau gangguan katup jantung, atau gangguan penyakit jantung kongenital. Itu contohnya ada yang bocor jantungnya, atau ada yang pembuluh darahnya ketukar, atau ada yang jantungnya biliknya cuma satu, atau serambinya cuma satu. Jadi banyak sekali. Atau ada juga penyakit namanya kelainan hantaran konduksi listrik. Itu contoh yang Brugada tadi. Nah, yang kata dokter tadi yang sebelumnya tadi, penyebabnya itu apa aja, dokter? Seperti bilik satu dan sebagainya, itu apa, kenapa bisa seperti itu, dokter? Nah, jadi itu pada saat proses janin dalam kandungan ibu, itu terjadi kegagalan dalam proses proses evolusi dari jantung itu sendiri, pembentukan jantung. Itu banyak, bisa penyebab pertama infeksi pada ibu hamil. Contohnya adalah misalnya yang TORCH itu, yang tokso, rubella, itu bisa mempengaruhi proses pembentukan jantung. Atau juga karena pengaruh obat-obatan, pengkonsumsi obat-obatan selama hamil yang serampangan, itu bisa mengganggu juga proses pembentukan jantung. Lalu kalau dari faktor genetik terhadap penyakit jantung gimana, dokter? Ya, kalau faktor genetik seperti tadi, contohnya Brugada. Brugada itu adalah penyakit channelopati. Itu dia mempengaruhi hantaran konduksi listrik jantung. Jadi ada kromosom yang diturunkan dari orang tua ke anaknya, itu nanti harus kita selidiki. Jadi kalau seseorang ada menderita penyakit Brugada itu nantinya dia akan merasa jantung cepat, berdebar cepat, akhirnya kalau nggak ditangani segera bisa berhenti jantungnya. Nah, kalau itu tuh kita harus telusuri keluarganya. Kita cari keluarganya yang lain yang terlibat, yang ada nggak dia menderita penyakit yang sama, karena itu penyakit yang diturunkan. Untuk persentase penyumbang ke keturunannya ini berapa kira-kira, dokter? Kalau penyumbang keturunan itu sekitar 10-20%. Berarti bukan yang banyak di atas 50 gitu ya, dokter ya? Iya. Nah, dengan kan boleh dikatakan agak kecil ya, dokter ya, kemungkinannya untuk itu. Nah, kemudian untuk menjaganya ini, dokter, gimana? Jadi kalau memang seseorang sudah sudah terdiagnosa hal tersebut, maka dia dipasang alat yang namanya defibrilator kejut listrik yang ditanam di dalam dadanya itu. Jadi kalau dia mendapati irama yang ventricular tachycardia itu, jantungnya bergerak cepat 160 kali per menit misalnya, itu nanti langsung dikejut sendiri. Lalu untuk umur nih, dokter, umur berapa sih, dokter, yang rentan terkena serangan jantung? Untuk kalau kita beralih ke serangan jantung, berarti kita kaitkan dengan penyakit jantung koroner tadi ya, Mbak ya. Jadi kalau itu kita lihat, kalau yang pernah saya temui sendiri, itu usia 28 tahun. Sudah ada yang menderita serangan jantung. Jadi kalau untuk rata-rata insidensi dari penyakit jantung koroner itu sendiri, itu pada laki-laki akan meningkat di atas usia 40 tahun. Dan wanita di atas 55 tahun. Jadi hal ini kenapa pada wanita lebih lambat, lebih kecil insidensnya kalau di bawah 55, karena terkait dengan hormon dari estrogen pada wanita. Nah, jadi pada wanita-wanita yang menopause, hormon estrogennya udah nggak ada lagi, nggak diproduksi. Dan hal itulah yang menyebabkan resiko untuk terjadinya penumpukan plak pada perempuan itu akan semakin tinggi. Karena estrogen itu sendiri untuk melindungi pembuluh darah.
Berarti sangat berpengaruh gitu ya dokter ya, hormon tadi ya dokter untuk perempuan ya dokter. Nah antara pria dengan wanita dokter, gejalanya rada-rada mirip kah atau gimana dokter? Kalau untuk gejala serangan jantung itu sendiri, pada perempuan itu lebih kurang khas. Lebih kurang khas dibandingkan pada laki-laki. Jadi dalam guideline-nya sendiri, perempuan, masalah jantung pada perempuan ini masuk satu fokus tersendiri berbeda. Kenapa dokter? Karena pengaruh hormon kah atau gimana ini? Pertama karena pengaruh hormon, yang kedua ketidakkhasan dari gejala untuk pada perempuan itu. Nah, jadi memang untuk perempuan mungkin dia tidak sehebat nyeri dada yang dirasakan laki-laki. Mungkin hanya dia merasakan tidak nyaman atau mudah capek atau sesak. Nah, jadi kalau dia mempunyai faktor risiko tentu harus kita telusuri lebih lanjut. Jadi memang harus kita memang harus ada kesadaran untuk memeriksakan seperti itu ya dokter ya. Oke dokter, kita nanti akan bahas lagi di segmen selanjutnya ya dokter ya. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi tentunya setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kita kembali lagi bincang-bincang di sore hari ini di program kesayangan Anda, yakni Sumber Rancak Bana. Nah dokter, ini terkait dengan memberikan pertolongan pertama dokter. Ini cara untuk memberikan pertolongan pertama dengan yang sadar sama yang tidak sadar itu berbeda atau gimana dokter? Ya, jadi kalau kita temukan orang yang masih sadar, maka yang kita lakukan adalah secepatnya kita cari bantuan. Kita telepon ambulan atau kita hantarkan ke rumah sakit terdekat. Tapi kalau seandainya pasien tidak sadar, pertama tentu kita panggil bantuan. Bisa kita tolong ke orang sekitar untuk memanggil bantuan, di mana seraya tersebut kita tetap memeriksa dari denyut nadinya. Denyut nadi yang paling gampang kita cari adalah di dekat leher. Jadi kita ambil, kalau di laki-laki ada jakun-jakun ini, kita tarik ke lateral, ke pinggir, ke samping, maka langsung kita rasakan adanya denyutan. Kalau tidak kita rasakan denyutan tersebut dalam 10 detik saja, langsung sikap kita selanjutnya adalah melakukan pijat jantung. Berarti itu untuk yang tidak sadar ya dokter ya? Yang tidak sadar. Jadi posisi pijat jantung itu adalah posisi di tengah dada, karena ada tulang dada tengah, di bagian paling bawah 2/3 bawahnya, itu kita letakkan tangan kita yang punggung bantalan tangan ini, kita tekan sekuat-kuatnya. Minimal kedalaman kita lakukan itu adalah 5 cm. Dengan kecepatannya 100 kali per menit. Agak ngeri ya dokter ya? Karena itu apa? Kita menolong supaya jantung itu tetap memompa. Karena kalau orang yang serangan jantung mendadak yang sudah tidak sadarkan diri, itu kemungkinan besar jantungnya sudah nggak bagus lagi untuk pompanya, bisa berhenti atau denyutnya terlalu cepat. Jadi kita tolong pompa agar aliran darah tetap ada ke seluruh tubuh, terutama ke otak. Nah, jadi seraya kita melakukan pijat jantung, kita minta tolong orang untuk memanggil ambulan, nelfon ambulan ataupun tenaga medis gitu ya. Jadi hal itu harus kita lakukan. Nah, pada masa pandemi ini tentu kita tidak bisa memberikan bantuan nafas, karena nggak boleh. Jadi baru-baru ini udah kita dari Kolegium Jantung sudah mengeluarkan guideline juga, tidak perlu kita lakukan bantuan nafas, cukup kita lakukan pijat jantung saja. Karena hal itu sangat menolong sekali. Itu akan menurunkan angka kematian itu 10 hingga 15%. Jadi walaupun 10-15% itu sangat bermanfaat bagi pasien tersebut. Jadi jangan ragu-ragu kita untuk melakukan pijat jantung. Itu harus kita tekankan. Jadi kalau kita menemukan orang tidak sadar di jalan misalnya kan, yang pertama kita minta cari bantuan. Karena walau bagaimanapun harus ada saksi. Jadi jangan sampai kita terkendala nantinya. Terus yang kedua, kita pastikan posisi kita aman. Aman yang maksud ini misalnya kalau pasien itu ada di tepi jalan, kita pinggirkan. Atau pokok aman dalam lingkungannya. Setelah itu, setelah kita panggil bantuan tadi, kita pastikan denyut nadi. Kalau tidak ada dalam 10 detik, langsung kita pompa. Jangan ragu untuk itu. Nah perlu nggak sih dok pakai bantalan, misalnya bantalnya harus disangga atau gimana gitu dokter? Ya, kalau sebaiknya memang untuk aliran nafas, tentu kita
tengadahkan pasiennya. Iya. Nah, jadi kita tengadahkan pasiennya, kita jaga potensi saluran nafasnya aman, tidak ada penyumbatan atau segala macamnya. Setelah itu baru kita pijat jantung. Jadi tidak perlu, intinya kalau digarisbawahi pada masa pandemi ini adalah tidak perlu kita memberikan bantuan nafas. Oke. Kalau biasanya boleh ya dokter? Kalau biasanya wajib, ya. Kalau biasa wajib kita berikan bantuan wajib nafas. Ya, dokter, ya. Berarti ada pengurangan satu tindakan ya dokter ya. Oke. Nah itu kan untuk yang tidak sadar dokter. Kalau yang sadar kan kata dokter tadi mesti dibawa dengan ambulans atau ke puskesmas dan sebagainya. Kalau misalnya nih dokter kondisinya ternyata jauh nih rumah sakit atau puskesmasnya, sedangkan dia butuh pertolongan cepat, nyeri di dada gitu kan dokter ya. Itu kira-kira apa nih dokter yang harus kita lakukan orang yang di sekitarnya dokter? Ya, jadi kalau seandainya kalau memang tentunya pasien-pasien tersebut kalau seandainya sudah diketahui seorang menderita penyakit jantung, biasanya dia selalu standby tuh obatan di dompetnya. Yang paling minimal ada ISDN, nitrat. Dia taruh di bawah lidahnya, itu akan membuka pembuluh darahnya. Tapi pada beberapa kondisi juga harus hati-hati penggunaan hal tersebut karena bisa menurunkan tekanan darah. Atau juga ada pengencer darah kayak Aspilet, Clopidogrel segala macamnya itu. Kalau dia penderita tentu dia sudah tahu juga segera minum obat tersebut. Jadi memang tidak ada indikasi hal untuk ditunda. Jika seseorang mengalami serangan jantung tersebut harus segera ke fasilitas kesehatan rumah sakit. Berarti itu obat-obatnya dokter ya yang biasa dikonsumsi. Selain itu ada lagi nggak dokter obat-obat yang mungkin bisa membantu juga ketika serangan jantung itu? Kalau obat-obat spesifik lain tidak ada, cukup memang hanya kalau tidak nitrat ataupun Aspilet pengencer darah tadi. Ya, benar-benar. Tapi usahakan yang paling penting adalah tidak dikerumunin. Jadi berikanlah oksigen sebanyak mungkin untuk pasien tersebut. Karena pada dasarnya adalah orang yang mengalami serangan jantung itu dia akan kekurangan oksigen untuk dihantarkan ke jantungnya. Jadi jangan dikerumuni, terus nggak usah ditepuk-tepuk, segala macam ditepuk. Ada juga kita pernah lihat ada yang ditepuk lengannya, semuanya ditepuk-tepuk atau digoyang-goyangkan kepalanya, nggak ada gunanya. Malah itu akan menyakitkan pasien saja. Dan ini untuk yang menderita penyakit jantung atau serangan jantung ini mesti konsumsi obat terus-terusan ya dokter ya? Jadi kalau untuk dia sudah dikenal penderita penyakit jantung koroner, tetap harus mengkonsumsi obat-obatan rutin. Karena untuk menjaga dari kerja jantungnya biar efektif dan efisien dengan kondisi dia seperti itu. Kalau misalnya satu kali misal lupa atau dokter nggak sempat minum obat dan sebagainya, dokter tuh apa efeknya dokter? Tergantung sih, kadang tidak ada efek, atau ada beberapa pasien mungkin dia merasakan dadanya nggak nyaman, atau mudah capek. Jadi nggak spesifik juga kalau cuma satu kali lupa, biasanya nggak terlalu spesifik untuk masalahnya, paling dada nggak nyaman, atau dia agak sesak gitu. Biasa dokter aktivitas yang mesti dihindari gitu ya dokter, diwanti-wanti untuk orang penyakit jantung ini apa aja dokter? Jadi kalau untuk aktivitas sendiri berbeda antara pasien jantung yang sudah mendapatkan terapi pemasangan cincin ataupun operasi bypass dengan pasien yang belum mendapatkan terapi pemasangan cincin atau bypass. Jadi kalau seandainya pasien yang sudah mendapat terapi pemasangan cincin ataupun bypass, tentunya aliran darahnya sudah lebih bagus karena sudah dilapangkan pembuluh darah jantungnya itu. Nah, kalau untuk kita ketahui apa aktivitasnya bagus, biasanya kita akan melakukan tes dulu untuk mengetahui kapasitas fungsional dari tubuhnya sendiri. Paling simpel kita lakukan treadmill. Treadmill test, nanti kita lihat berapa sih metabolic equivalennya, match-nya, apakah bagus atau tidak. Nanti dari situ kita lihat ada rumusannya. Jadi, oh ini pasiennya cuman sekarang bisa olahraga cukup jalan aja dulu. Jalan sekitar 1 kilo dengan selama 30 menit. Atau kalau dia bagus match-nya mungkin bisa dengan bersepeda ataupun berenang. Nah, itu kalau yang sudah pasang cincin. Kalau yang belum pasang cincin, tentu akan otomatis kapasitas fungsional sendiri pasti akan lebih rendah dibandingkan yang sudah pasang cincin. Karena jantungnya belum dilapangkan pembuluh darah yang menyempit tersebut ataupun yang tersumbat tadi. Nah, untuk kita lihatnya adalah tentu olahraganya yang bisa dilakukan minimal jalan kaki ataupun sepeda santai, tergantung lagi memang pada kapasitas fungsionalnya. Jadi setiap pasien jantung biasanya habis kita rawat, itu bisa kita lihat dulu berapa kapasitas fungsionalnya. Paling simpel dengan bisa treadmill ataupun jalan kaki, jalan biasa selama 6 menit. Untuk aktivitas kayak misalnya kalau perempuan misalnya dokter yang untuk aktivitas di rumah tangga gitu, pekerjaan rumah gitu gimana dokter? Biasanya kalau pasien pos-pos rawatan itu biasa cukup istirahat dulu, nggak usah terlalu banyak aktivitas, istirahat.
nanti sering kita lihat perkembangannya, kita lihat kapasitas fungsional tadi, kita tes sejauh mana dia bisa melakukan aktivitas, di situ kita nanti nilai. Dan untuk pemasangan cincin ini dokter, ini tindakan terakhir kah atau bagaimana dokter? Nah jadi pasien-pasien yang datang dengan serangan jantung tadi, ada istilah namanya STEMI. Jadi kita rekam EKG-nya nampak adanya penyumbatan. Jadi STEMI namanya, jadi STEMI itu adalah penyumbatan pembuluh darah koroner, bukan penyempitan. Jadi ada dua terminologi, penyempitan dan penyumbatan. Kalau penyumbatan tadi mau tidak mau harus kita lepaskan sumbatan tersebut. Penyumbatan itu terlepas dengan yang paling bagus adalah dari pemasangan cincin tadi. Yang kedua, kalau pasien karena ada indikasi-indikasi tertentu sehingga tidak bisa dilakukan pemasangan cincin, bisa namanya kita lakukan trombolitik. Kita berikan obat-obat pengenceran darah melalui infus. Nah itu tuh intinya kita harapkan adalah sumbatan tersebut akan lepas ataupun mengecil sehingga aliran darah bisa ada kembali. Nah kalau apakah itu menjadi tindakan terakhir atau tidak, kembali lagi seberapa parah sih sakit pasien tersebut. Kalau kita angiografi, jadi angiografi kita lihat pembuluh darahnya, masukkan alat kateter dari pergelangan tangan atau pangkal paha, kita lihat pembuluh darah jantungnya. Kalau banyak yang menyempit, nggak memungkinkan untuk pasang cincin, maka tindakan adalah operasi, di bypass. Oh, dan untuk misal pasang cincin nih dokter, masih pasang cincin, berapa lama sih dokter untuk bisa apa namanya, kan kalau orang bilang kan umur hidup dan sebagainya gitu, berapa lama sih dokter bisa bertahannya gitu loh Cincin dengan yang dalam pemasangan itu? cincin ini gitu loh? Bertahan cincinnya? Ya bertahan umurnya gitu loh dokter, ada bertahan gitu umurnya. dokter. Jadi kalau pemasangan cincin tersebut bertahan umurnya tergantung lagi. Kalau memang hanya satu penyempitan itu udah kita lapangkan, insya Allah nggak ada masalah, bisa cukup lama 5 years survival rate-nya. Mungkin 90 hingga 100% kalau dalam 5 tahun. Bagus, karena udah aliran udah bagus, udah dipasang lagi. Nah, kadang ada orang bertanya, cincin kalau meninggal misalnya, cincinnya dilepas apa enggak? Enggak dilepas. Karena cincin itu udah menyatu di pembuluh darah jantungnya. Pembuluh darah jantung itu ukurannya hitungan milimeter. Jadi bisa kita bayangkan betapa kecilnya cincin yang kita pasang itu. Dan itu tidak kita lepas kalau pasien meninggal. Oh jadi cincin itu emang kecil banget dokter, bukan yang agak gede atau gimana gitu dokter ya? Hitungannya paling kayak misalnya hitungan mili. Ada yang 3,5 mili. Nah dokter, ini kan ada juga nih dokter udah pasang cincin, tahu-tahu beberapa waktu setelah itu ternyata meninggal gitu ya dokter. Itu apa itu yang bisa menyebabkan dia meninggal dokter? Padahal tindakan kita udah ditempuh ini banyak gitu dokter. Ya, jadi kalau seandainya pasien sudah masang cincin tapi masih ada keluhan atau enggak sampai meninggal, kita tinjau lagi apakah compliance pasiennya terhadap obat-obatan bagus atau tidak. Jadi kadang ada pasien yang habis pasang cincin tapi dia nggak minum obat. Jadi kalau nggak minum obat, otomatis nanti cincin yang dipasang itu akan kembali menyempit karena plak-plak aterosklerosis tadi. Atau yang kedua, faktor risiko pasien tidak terkontrol. Misalnya pasien ada gula, diabetes, sakit diabetes tapi gula tidak terkontrol. Sama lagi, apakah di tempat yang sama lagi menyempitnya atau di tempat yang lain. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau setelah pasang cincin, pasien udah happy-happy aja, nggak berobat lagi, nggak ada kontrol lagi, itu bisa kemungkinan kambuh lagi penyakitnya. Walaupun sudah dioperasi gitu juga dokter? Walaupun sudah dioperasi. Karena walau bagaimanapun, kalau kayak operasi bypass, kita kan membuat pembuluh darah baru di jantungnya. Nah, pembuluh darah itu kalau tidak kita lindungi dengan obat-obatan, juga akan tidak bagus pembuluh darah yang graft yang kita pasang itu. Nah dokter, ini untuk penyakit jantung ini dokter ya, tadi kan udah ada tindakannya, kemudian pasang cincin, kemudian juga operasi. Nah nanti ada ngaruhnya nggak sih dok ke fisik gitu loh? Misalnya mungkin ke rambut ada nggak sih ngaruhnya, ke badan yang agak makin kurus mungkin atau gimana gitu dokter? Nggak ada. Jadi kalau pemasangan cincin itu tidak ada pengaruh terhadap kayak seperti kita kemo ya, merontok nggak ada. Atau badan makin kurus nggak ada. Malah pada beberapa pasien yang saya temui, badannya makin bugar, berisi, karena aliran darahnya itu lebih bagus untuk ke jantungnya. Karena kita tahu jantung itu fungsi kan menyuplai darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau suplainya bagus, otomatis seluruh tubuhnya bagus. Dan untuk mereka yang terkena ada penyakit jantung juga nih dokternya, itu ada
hubungan juga ya dokter ya, wanti-wanti juga dengan asap rokok misalnya dokter atau asap yang lain, polusi gitu ya dokter ya? Ya, karena walau bagaimanapun rokok dan sejenisnya asap-asap itu kan mengandung karbon dioksida. Kalau yang asap yang lain selain rokok, kalau rokok kan karena pengaruh nikotin, karbon dioksida juga ada, itu akan merusak yang paling kalau kita tinjau di jantung itu ada merusak pembuluh darah. Pembuluh darah itu akan kaku dan mudah terbentuk plak, mudah luka pembuluh darahnya. Itulah yang menjadi cikal bakal terjadinya serangan jantung nantinya. Walaupun dia sudah pasang cincin misalnya, udah diobatin, tapi tetap merokok, tidak menutup kemungkinan cincin yang dipasang itu menyempit lagi karena pengaruh racun dari rokok tersebut. Nah, selama dokter praktek ini, apa nggak sih keluhan-keluhan biasanya yang pasien sampaikan ke dokter? Tapi kita tahan dulu ya dokter, terkait dengan keluhan ini kita kembali di segmen berikutnya ini. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi tentunya setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kita kembali lagi di Sumber Rancabana, masih bincang-bincang terkait dengan pertolongan pertama dari serangan jantung ini. Nah, dokter, ini untuk keluhan-keluhan tersendiri nih dokter, selama dokter dinas ini biasanya apa aja nih dokter? Paling sering keluhan pasien-pasien jantung itu adalah hampir 90% itu pasti nyeri dada. Nyeri dada, dia mengeluhkan misalnya lagi aktivitas, sakit nggak nyaman dadanya, atau malah bisa sampai mau mandi saja dia sakit dadanya, atau terasa berat kayak dihimpit. Atau yang kedua adalah yang paling sering adalah sesak nafas. Sesak nafas, jadi kalau dia aktivitas jalan sekitar 100 meter dia udah sesak, atau naik turun tangga sesak, atau kalau tidak dia tidur harus tinggikan bantal. Harus dua atau tiga bantal. Kalau satu bantal dia nggak nyaman, nggak rasa sesak. Atau pada saat tidur tiba-tiba kebangun karena sesak. Yang paling ketiga adalah itu berdebar-debar. Berdebar-debar juga sering, apalagi perempuan paling sering usia muda berdebar-debar, dia nggak nyaman, debarannya kencang gitu. Itu juga sering didapati. Nah dokter, ini menarik nih dokter, satu yang dokter sampaikan tadi, misalnya kan tidur mesti bantalnya harus tinggi gitu ya, kalau nggak dia sesak gitu. Nah, apakah semua itu merupakan indikasi dari awal serangan jantung kah, atau mungkin karena ketidaknyamanan saja, atau bagaimana dokter? Ya, kita lakukan analisa lebih dalam. Nggak nyamannya dia merasakan seperti apa. Kalau dia merasakan nafasnya nggak lega, atau kayak ada tersekat rasanya, itu kemungkinan besar adalah penyakit jantung. Bukan serangan jantung kita takutkan, adalah lebih ke gagal jantung. Udah ada fase-fase awal dari gagal jantung. Jadi itu harus kita waspadai. Nah, gagal jantung ini baru kita cari penyebabnya. Apa penyebabnya? Apakah karena penyakit jantung koroner kah, atau karena gangguan irama kah, atau gangguan katup kah? Itu juga bisa menyebabkan gagal jantung itu. Sebenarnya penyakit jantung ini ada kemungkinan bisa sembuh nggak sih dokter? Tergantung lagi penyakit jantung yang tipe yang mana. Ada yang mengatakan dengar itu penyakit jantung ringan gitu. Nah, itu bisa hilang atau gimana dokter? Kalau terminologi penyakit jantung ringan, saya baru tahu juga ada penelitian gitu. Tapi sebenarnya penyakit jantung itu kita lihat lagi penyakit jantung koroner. Kalau penyakit jantung koroner, kalau koroner udah bagus, dari perbaiki udah pasang cincin, insya Allah dia bisa beraktivitas seperti semula. Nggak ada masalah. Tapi misalnya kalau dia ada penyakit jantung katup misalnya kan, sampai dia diganti katup baru bisa dikatakan dia bagus. Kalau enggak, paling dia terkontrol dengan obat-obatan. Istilahnya itu yang lebih sering kita kemukakan adalah terkontrol dengan obat-obatan. Mesti ya dokter, obat-obatan lagi gitu ya dokter ya. Nah, selain itu apalagi dokter keluhan yang bisa yang disampaikan pasien ini dokter? Ya, itu yang selain tiga itu paling yang sering adalah gampang capek. Gampang capek, mudah lelah. Jadi apa-apa ngerjain langsung capek gitu dokter ya? Mudah lelah. Jadi itu juga sering dilakukan. Itu terutama pada pasien-pasien yang sudah pompa jantung udah turun. Jadi dia mudah lelah karena jantung itu tidak bagus lagi untuk memumpahkan darah ke seluruh tubuh. Jadi indikasinya langsung kerasa gitu ya dokter ya, gampang capek itu yang paling terasa sekali gitu ya dokter. Nah dokter, ini kan zaman COVID-19 ini dokter ya, ada nggak sih dok pengaruh terkena COVID kemudian dengan jantung gitu dokter, ada nggak sih dokter pengaruhnya? Ya,
memang kalau hubungan COVID dengan jantung itu cukup dekat kaitannya, cukup dekat karena COVID itu sendiri tidak hanya mengenai paru-paru, tidak hanya mengenai jantung, dia juga bisa merusak organ-organ lainnya. Karena apalagi sekarang sudah banyak sekali variannya. Nah, yang paling sering ditinjau adalah terkait dengan kekentalan darah akibat COVID itu. Sering pasien-pasien dengan COVID itu darahnya cenderung lebih mengental. Karena kalau darah mengental, otomatis risiko terjadinya bekuan darah itu semakin tinggi. Itu yang harus kita hindari. Nah, pada pasien jantung, hal tersebut akan memperberat penyakit jantung itu sendiri. Jadi penyakit COVID bisa memperberat orang-orang dengan penyakit jantung. Bukan berarti penyakit jantung berisiko COVID. Tidak, jangan dibalik. Jadi orang pasien COVID, jika seorang pasien jantung menderita COVID, maka itu akan mendapatkan gejala yang lebih berat biasanya. Apa diantaranya dokter, gejalanya ya dokter? Misalnya dia darahnya cenderung mengental, otomatis dia mudah sesak, dan angka mortalitas dan morbiditasnya tinggi, angka kesakitan dan angka kematian lebih tinggi. Pasien-pasien yang sudah punya komorbid, mungkin tidak hanya jantung. Pokoknya pasien COVID yang mempunyai komorbid, itu angka mortalitas, angka kesakitan dan angka kematiannya itu cukup tinggi. Itu yang harus kita waspadai. Jadi kita selalu berpesan pada pasien-pasien jantung agar selalu menjaga tubuhnya. Minimal kita terapkan 3M tadi. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena kalau pasien jantung sudah terinfeksi COVID, itu gejalanya pasti berat. Umumnya berat. Jadi kemungkinan untuk sembuh kecil gitu ya dokter ya? Iya, kalau sudah komplikasi begitu, maka butuh penanganan yang lebih ekstra. Nah itu kaitan dengan COVID ya dokter ya. Kalau kaitan dengan asam lambung, jantung gimana dokter? Kalau asam lambung dengan jantung tidak ada kaitan, tidak ada kaitan karena memang dua hal tersebut berada di tempat yang berbeda, tidak saling terhubung. Jadi tidak ada kaitan antara asam lambung dan penyakit jantung. Tapi sering di misdiagnostik. Jadi kadang pasien hanya merasakan rasa tidak nyaman di ulu hatinya. Oh ini mah, kata ini mah. Udah berobat sekian kali dengan obat-obatan mah, tetap merasakan nggak nyaman. Jadi hal-hal tersebut harus kita curigai, apalagi kalau pasien tersebut mempunyai faktor risiko. Misalnya hipertensi, diabetes, merokok, kolesterol, itu harus kita waspadai. Karena memang pembuluh darah jantung tadi, pembuluh darah jantung kan ada dua, ada yang kiri, ada yang kanan. Nah, ada yang memperdarai di daerah bawah. Cabang dari pembuluh darah tadi ada memperdarai bawah. Jadi kalau daerah tersebut yang terkena sumbatan, itu keluhannya hampir sama dengan pasien dengan sakit mah. Jadi nggak nyaman rasa ulu hatinya. Jadi kita harus waspadai hal-hal tersebut. Maka harus segera kita pemeriksaan lebih lanjut, minimal kita lakukan perekaman elektrokardiografi. Dan untuk pemeriksaan ini atau misalnya pemeriksaan berkala gitu ya dokter ya, itu kapan bisa dilakukan dokter? Kalau pasien-pasien dengan faktor risiko usia sudah di atas 40 tahun, minimal kita lakukan pemeriksaan berkala 1 kali setahun sebaiknya. Medical check up ya dokter ya? Medical check up lebih baik lagi kalau sekali 6 bulan. Jadi nanti mulai yang paling simpel adalah perekaman elektrokardiografi. Jadi kita lihat irama jantung. Di atas itu bisa kita lakukan adalah treadmill. Jadi kita olahraga treadmill sambil kita rekam jantungnya. Di situ kita bisa menilai potensi dari pembuluh-pembuluh darah jantungnya bagus enggak untuk jantung itu sendiri. Nah itu untuk medical check up-nya dokter ya. Untuk yang misalnya di umur-umur masih produktif ini dokter, umur 20-an, itu perlu nggak sih dokter medical check up? Medical check up mungkin dari faktor risiko saja. Jadi pada upaya untuk preventif dari penyakit kardiovaskular ini, penyakit jantung dan pembuluh darah ini, tentu yang paling awal adalah kita bagaimana promotif dulu. Jadi upaya promosi dari tubuh kita untuk lingkungan. Selanjutnya adalah preventif. Preventif ini kita mencegah agar faktor risiko kita nggak ada. Faktor risiko tadi hipertensi, diabetes, kolesterol, merokok. Jadi harus kita cegah itu dulu. Tapi kalau seandainya kita sudah menderita penyakit, misalnya kan ada diabetes di usia muda atau hipertensi sejak muda, itu sebaiknya kita berkala memeriksakan kesehatan. Lihat lagi ya dokter apa gejala-gejala yang ditimbulkan ya dokter ya. Nah dokter satu lagi ini, penyakit jantung bisa membuat adanya penyakit lain itu, atau penyakit lain bisa ngarah ke penyakit jantung dokter? Iya, jadi memang dua hal tersebut bisa saling berinteraksi.
Kalau boleh saya kutip hadis Nabi, dia mengatakan bahwasanya dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila daging tersebut tidak baik, maka tidak baik juga seluruh tubuh. Dan itu adalah qalbi. Pada beberapa ulama menafsirkan itu adalah jantung. Jadi kedua hal tersebut saling berinteraksi. Bisa jantung menyebabkan penyakit yang lain, bisa penyakit lain menyebabkan penyakit jantung. Contoh sederhana adalah keterkaitan antara jantung dan ginjal. Penyakit ginjal bisa menyebabkan penyakit jantung, dan penyakit jantung bisa menyebabkan penyakit ginjal. Jadi dua hal yang saling berkaitan. Mesti dokternya harus jaga-jaga kesehatan ya dokter ya. Memang harus sinergis. Kita tidak aja boleh meninjau satu organ saja. Kita harus tahu organ yang lain. Jantung, lima besar organ tubuh kita. Jantung, otak, ginjal, mata, dan hati. Oh ya dokter, terkait dengan begadang ini dokter, ada nggak sih dok ngaruhnya dengan jantung juga atau gimana? Ya, kalau begadang itu nanti terkaitannya adalah dengan kalau kita melakukan begadang, itu hormon stres kita akan tinggi, adrenalin. Hormon stres kita akan tinggi, itu nantinya dia akan memperberat kerja jantung. Jantung akan terusan berkontraksi lebih cepat untuk memenuhi kebutuhannya untuk mensuplai darah ke seluruh tubuh. Seharusnya normal pada malam hari kita istirahat, jantung memompa lebih lambat, lebih slow, karena dia kebutuhan untuk organ lain tidak terlalu tinggi karena kita dalam keadaan istirahat. Nah, pada saat kita begadang, otomatis seluruh organ tubuh kita aktif. Jantung akan bekerja keras terus untuk memompakan ke seluruh tubuh sehingga suplai darah akan bagus. Jadi pada saat itulah jantung kerjanya overload. Lama-kelamaan dia akan lelah, pompanya berkurang, ataupun mulai tercipta plak-plak yang banyak. Itu mempengaruhi. Kalau tingkat stres gimana dokter? Misalnya orang ada tipe yang misalnya punya masalah nggak pernah diceritakan, pendam sendiri. Nah nanti tahu-tahu di akhir didiagnosa karena jantung ini, gimana itu dokter? Ada nggak sih ngaruhnya dokter? Bukan stres itu gimana sih? Stres menyebabkan jantung menyebabkan stres enggak, tapi memang kembali lagi. Stres menyebabkan jantung nggak sih dokter? Stres menyebabkan jantung itu terkait tadi hormon stres yang dihasilkan. Kalau kita terlalu banyak stres, berpikir, overactivity, maka beban jantung akan meningkat. Ya, beban jantung meningkat, otomatis demand-nya, kebutuhan jantung akan tinggi. Sedangkan suplainya segitu-segitu aja, atau malah berkurang karena adanya plak tadi. Itu tentu akan memberatkan kerja jantung. Nah, dokter ini mumpung masih muda ya dokter ya. Nah, apa ini dokter cara-cara untuk menjaga kesehatan jantung? Jadi untuk yang cara menjaga kesehatan jantung yang pertama adalah olahraga. Karena sekarang cenderung kita di masa yang cukup maju ini, semua bisa kita lakukan sambil duduk. Sebenarnya itu tidak bagus. Jadi kita harus selalu aktif bergerak. Jadi yang olahraga cuma jari ya dokter? Sekarang olahraga jari. Olahraga jari pakai HP udah semua dikendalikan. Itu malah tidak bagus. Malah itu berisiko kita obesitas, penumpukan kolesterol, bisa berisiko untuk diabetes juga. Itu nggak bagus. Jadi yang pertama adalah olahraga yang teratur. Olahraga minimal 3 kali seminggu, selama 15-30 menit. Yang kedua adalah faktor risiko kita kendalikan kalau kita mempunyai. Dan paling penting di situ adalah merokok. Oke, dipotong bentar dokter. Ini terkait dengan olahraga, ini lebih bagusnya olahraganya pagi kah, sore kah, atau malam atau gimana dokter? Sebenarnya tidak ada waktu khusus yang baik kah pagi atau siang malam. Tapi sebaiknya olahraga dilakukan bisa pagi, boleh sore. Nggak ada masalah karena pada saat kita melakukan olahraga, itu akan ada zat dalam tubuh namanya nitrat oxide. Itu akan dialirkan ke seluruh pembuluh darah. Pembuluh darah akan lapang, jadi aliran darah akan bagus ke seluruh tubuh. Jadi tidak ada waktu spesifik khusus yang mengharuskan. Oke, nah itu untuk olahraga. Selain itu dokter apalagi caranya nih? Makanan mungkin? Makanan. Nah, kalau di sini makanan lagi-lagi pada zaman sekarang cenderung makanan siap saji, junk food. Itu sebaiknya diminimalisir, bahkan kalau bisa dihindari. Ataupun makanan yang berulang-ulang kali dipanaskan. Karena pemanasan yang berulang pada makanan tersebut, lemaknya itu akan menjadi lemak tak jenuh. Lemak jenuh. Jahat. Lemak jahat. Dari awalnya dia tidak jenuh, menjadi lemak jenuh. Itu yang berisiko terjadinya peningkatan kadar kolesterol yang jahat di dalam tubuh. Kalau kadar kolesterol tinggi, proses aterosklerosis tadi, penumpukan plak itu akan semakin cepat. Terus yang ketiga, kurangi
makanan yang tinggi garam. Iya. Tinggi garam, karena garam itu sifatnya banyak menaik cairan. Garam sifatnya banyak menarik cairan, selain juga akan meningkatkan kalau cairan banyak, tekanan darah juga akan semakin tinggi. Jadi untuk kalau makanan ini agak ber-PR gitu ya dokter ya, karena kan junk food sekarang itu gampang sekali ditemui. Kemudian juga makanan garam-garam itu kalau agak kerasa garamnya kurang enak gitu ya dokter ya. Untuk pola tidur sendiri gimana dokter? Kalau pola tidur, kalau untuk dewasa itu tidak 6-8 jam sehari. Jadi memang itu harus diatur sedemikian rupa. Kalau bisa sama setiap harinya, karena tubuh mempunyai jam sendiri, circadian time. Jadi dia udah tahu tuh kalau pada jam segini tubuh akan istirahat, maka organ misalnya hati dia akan mulai mendetoksifikasi di darah, ginjal mungkin bekerja. Tapi kalau kita tidak beraturan pola tidur, maka tidak ada keseimbangan dari organ-organ dalam tubuh kita itu sendiri. Maka nantinya juga akan radikal-radikal bebas akan banyak dalam tubuh kita. Banyak ya dokter ya PR untuk menjaga kesehatan ini dokter ya. Makanan-makanan atau minuman herbal dokter yang boleh dikonsumsi ini apa aja kira-kira dokter? Kalau makanan minuman herbal boleh apa saja, nggak masalah. Yang penting cara pembuatannya. Jadi yang cara pembuatan itu harus kita garis bawahi. Tidak mengandung pemanis buatan dan tidak tidak, misal kalau dia dipanaskan, tidak dipanaskan berulang-ulang gitu. Ya, itu untuk usia muda. Kalau udah terkena jantung kita ini dokter, penyakit jantung, tentu, selain dengan obat-obatan apalagi dokter? Tentu lebih, kalau sudah kita didiagnosa penyakit jantung, tentu lebih ketat lagi aturannya. Misalnya pembatasan konsumsi garam, kadar kolesterol dikontrol, kadar gula juga dikontrol, olahraga yang rutin harus teratur, dan hindari merokok. Intinya itu aja. Hindari merokok, baik sebagai perokok aktif maupun sebagai perokok pasif. Ya karena dia sama ya dokter, sama aja. Dua-duanya sama-sama merokok juga, asap juga dua-duanya. Asap juga yang gitu dihirupnya. Ya, dokter. Aduh ya Allah. Terima kasih dokter sudah berbagi di sore hari ini. Semoga bisa mengedukasi kita semua ya dokter ya, dan bisa membuat kita lebih perhatian lagi ya sama kesehatan kita ya dokter ya, karena banyak sekali penyakit yang mengancam, salah satunya adalah jantung ini. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di sore hari ini, akhir kata saya Yolani Alifa mewakili segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.